Pada 3 Oktober lalu, Partai Solidaritas Indonesia mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid sebagai pasangan capres dan cawapres yang akan diusung oleh PSI. Saya menerima banyak sekali pertanyaan dari media, dan ternyata meski sudah dijelaskan, masih ada saja pemberitaan dan pemahaman yang simpang siur. Jadi, dalam Sis Grace on Mic kali ini, saya ingin menjawab serta meluruskan informasi yang beredar. Yang pertama, kenapa deklarasi Ganjar Yeni terkesan mendadak? Sama sekali tidak mendadak. Sejak Februari 2022, PSI menggelar jajak pendapat publik melalui Rembuk Rakyat. Ada 9 nama yang diuji, diantaranya ada Pak Ganjar Pranowo, Pak Erick Thohir, Pak Mahfud MD, Ibu Sri Mulyani, dan seterusnya. Jajak pendapat ini dilakukan secara online dan diikuti lebih dari 100.000 responden. Dan hasilnya Pak Ganjar unggul dengan perolehan suara di atas 50%. Melihat hasil polling yang sudah stabil dan tidak ada perubahan berarti dalam periode waktu yang cukup lama, polling pun akhirnya ditutup. Sesuai komitmen PSI sejak awal, PSI akan mencalonkan siapapun dari 9 tokoh yang unggul di Rembuk Rakyat. Oleh karena itu, pada 3 Oktober lalu, PSI mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PSI. Untuk calon wakil presiden, PSI mengusung Mbak Yeni Wahid yang kami kenal konsisten melanjutkan perjuangan Gus Dur dalam cita-cita mewujudkan Indonesia yang adil dan toleran. Jadi sama sekali tidak mendadak. Yang kedua, belum punya kursi di DPR, apakah PSI bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden? Jawabannya bisa. Syarat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden ada 2 opsi. Yang pertama, harus memiliki 20% kursi di parlemen atau 25% suara nasional. Ini bisa dilakukan oleh satu partai kalau cukup atau gabungan dari partai-partai. Jadi PSI bisa mengusung calon presiden melalui opsi yang kedua, yaitu 25% suara nasional. Karena dalam pemilu yang lalu, PSI telah berhasil mengumpulkan 1,89% suara. Untuk itu tentunya belum cukup dan perlu berkoalisi. Dan tidak hanya PSI saat ini, kecuali PDIP yang perolehan kursinya sudah cukup untuk mengusung sendiri capresnya, semua partai yang lain harus berkoalisi untuk mengusung capres. Nasdem pun demikian. PSI saat ini terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain. Situasi politik hari ini masih amat cair, belum ada koalisi yang permanen. Selain itu, suara partai-partai non-parlemen jika digabung-gabung bisa jadi modal yang lumayan, yaitu sekitar 9%. Jadi sekali lagi, PSI bisa mengusung calon presiden. Posisi PSI sama dengan partai-partai politik peserta pemilu 2019 lainnya. Yang ketiga, mengapa PSI mencalonkan Pak Ganjar meski bukan kader PSI? Betul, Pak Ganjar bukan kader PSI. Pak Ganjar sampai saat ini masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Tetapi ketika kita bicara soal calon pemimpin negeri ini, rasanya terlalu sempit ya kalau kita hanya bicara soal apakah ini kader atau non-kader partai. Bukankah pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat? Partai-partai yang bisa mendapat suara sekian persen di parlemen, bukankah itu karena dititipi amanah oleh rakyat? Mengapa giliran bicara soal capres, rakyat tidak dilibatkan? Yang membuat keputusan hanya di lingkaran kecil elit partai. Oleh karena itu, yang PSI lakukan adalah demokratisasi pencalonan presiden. Keputusan mencalonkan Ganjar Pranowo bukan keputusan elit partai PSI, melainkan hasil jajak pendapat publik. Kalau mau egois, PSI bisa saja mencalonkan kader sendiri. Tetapi PSI berbesar hati untuk mencalonkan kader partai lain karena ini adalah aspirasi masyarakat. PSI tentu tidak akan ikut campur dalam urusan internal rumah tangga partai lain. Tetapi PSI memiliki kewajiban untuk menyampaikan keinginan masyarakat yang sudah disalurkan melalui polling Rembuk Rakyat. Penetapan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU masih sekitar 7 bulan lagi. Kita masih punya waktu untuk melakukan kerja-kerja politik untuk memenangkan pasangan Pak Ganjar dan Mbak Yeni. Yang pasti seluruh kader dan pengurus PSI di seluruh Indonesia sudah diinstruksikan untuk memenangkan
Pak Ganjar dan Mbak Yeni. Bagaimana pendapat pemirsa Cokro TV? Share dong pendapatnya di kolom komentar di bawah ini. Kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.